Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Yursul Satriaji dari SMK Telkom Malang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel sejarah Indonesia yang berjudul Kondisi Kehidupan Masyarakat Praksara pada Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Sederhana di Indonesia. Saya akan mempresentasikan tema 4 corak kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Manusia purba mengalami serangkaian proses dan perjalanan untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau zaman praksara sendiri memiliki berbagai corak sebagai laku perjalanan kehidupan tersebut. Berikut ini artikel kali ini kita akan membahas 4 corak kehidupan masyarakat praksara beserta ciri-cirinya, baik dilihat dari sisi budaya, teknologi maupun dari sisi sosial. Corak kehidupan masyarakat praksara. 4 corak kehidupan masyarakat praksara meliputi masa berburu dan meramu, food gathering, masa bercocok tanam, food producing, masa pertanian, dan masa perondagian. Masing-masing masa dalam corak kehidupan masyarakat praksara tersebut memiliki beberapa ciri khasnya masing-masing. Corak kehidupan masyarakat praksara. Yang pertama, masa berburu dan meramu, food gathering. Corak kehidupan masyarakat praksara diawali dengan masa berburu dan meramu. Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden. Manusia pada masa berburu dan meramu hidup mengembara dengan menjadikan gua-gua sebagai hunian keluarganya. Sebagian lain ada pula yang tinggal di daerah pantai. Hal ini didasari oleh penemuan beberapa artefak seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, alat serpih, dan alat-alat dari tulang lainnya. Pada daerah tersebut, kendati demikian, alat-alat tersebut terbilang masih sangat sederhana dan kasar. Yang kedua, masa bercocok tanam, food producing. Seiring pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Bila tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi, barulah mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk ditanami. Karena kelompok yang mulai besar dan pula kehidupan nomaden mulai ditinggalkan, maka kehidupan perkampungan mulai dikenal corak kehidupan masyarakat praksara pada masa ini. Adanya aturan, sikap gotong royong, kebersamaan, dan pemimpin diperkirakan mulai ada dan semakin membuat kehidupan mereka lebih tertata. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal beberapa alat dan teknologi sederhana seperti mata panah, gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, perhiasan, serta bangunan megalitikum keagamaan seperti menhir, dolmen, punden, berundak, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca. Ketiga, masa pertanian. Corak kehidupan masyarakat praksara mulai berubah kembali setelah ditemukan tanaman padi. Setelah penemuan tersebut, sistem pertanian semakin tertata dan berkembang. Mereka pun mulai memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhannya akan daging. Pada masa pertanian, manusia purba mulai mengenal beragam ilmu pengetahuan. Sistem sosial kemasyarakatan juga berkembang dengan baik dengan didirikannya hunian bagi rumah mereka sendiri. Bahasa mulai dikenal dan digunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu, mereka juga mengenal adanya kepercayaan dan ilmu perbintangan. Hasil budaya masyarakat praksara pada masa pertanian sudah cukup halus dan modern, dengan ditemukannya berbagai perkakas seperti kapak persegi, kapak lonjong, neraka, nekara, gerabah, kapak perunggu, serta benda-benda megalitik lainnya. Keempat, masa perundagian. Masa perundagian atau masa pertukangan adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat praksara ditandai dengan adanya teknologi
pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Masa perundakian dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, pengalaman dari kegiatan pertanian, dan perkembangan kemampuan akal. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal dan dapat memperkirakan gejala alam, sistem sosial yang tertata, cara melebur biji logam. Oleh karena itu, pada masa ini kita dapat menemukan berbagai peninggalan perkakas yang terbuat dari besi, perunggu, dan jenis logam lainnya. Nah, demikianlah 4 corak kehidupan masyarakat praksara yang diperkirakan pada para ahli telah terjadi sebagai tahap-tahap perkembangan kebudayaan nenek moyang manusia saat ini. Perkiraan tentang tiap-tiap masa dan ciri khasnya diketahui dengan melihat berbagai peninggalan arkeologis dari benda-benda yang digunakan sesuai zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.